Oke, seringkali kita terhanyut oleh romantisme visual pasca bencana, dan baru-baru ini sudah 1 bulan berlalu di Sumatera, media sosial kita dipenuhi oleh wajah-wajah para relawan. Kita bertepuk tangan, kemudian kita berkata, inilah bukti Indonesia, bangsa yang paling dermawan. Namun, mari kita berhenti sejenak dan kemudian berpikir dengan dingin. Apakah kemudian gerakan filantropi merupakan tanda sebuah negara sehat, atau kemudian justru menjadi sinyal keras dari sebuah patologi, sebuah penyakit di tubuh kekuasaan? Dalam narasi ini saya sedang tidak meragukan ketulusan para donatur, tapi kita sedang menggugat alasan mengapa ketulusan itu kemudian harus bekerja sekeras ini. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ada sebuah paradoks. Semakin rakyat sibuk menggalang dana, semakin terlihat bahwa tuan rumah, dalam hal ini adalah negara, sedang tidak ada di tempat. Mengacu pada tesis Profesor Amelia Fauzia di dalam buku Sejarah Indonesia atau Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil di Indonesia, menerangkan bahwa sejarah Indonesia mengajarkan kepada kita sebuah hukum besi yang tidak terbantahkan, di mana adanya relasi negara dengan filantropi itu sudah seperti jungkit, dimana ketika negara kuat, strong state, filantropi masyarakat cenderung lemah dan hanya menjadi pelengkap semata. Sebaliknya, ketika negara lemah, weak state, abai dan disfungsional, maka filantropi akan meledak menjadi sebuah kekuatan raksasa. Nah, apa yang terjadi di Sumatera hari ini adalah konfirmasi bahwa negara sedang berada di titik nadir kelemahannya dalam mengurusi masyarakat. Artinya ledakan civil society melalui gerakan filantropi dan turun ke jalan bukan semata-mata karena mereka ingin, tapi karena mereka terpaksa. Ini adalah mekanisme bertahan hidup, survival mekanisme, dimana jika rakyat tidak bergerak sendiri, mereka tentu akan mati kuno menunggu birokrasi yang begitu lambat. Maka filantropi di sini bukan lagi soal amal, melainkan protes sunyi terhadap kekosongan kekuasaan. Nah, disinilah kita masuk ke jantung persoalan filosofis. Sistem demokrasi kapitalisme yang kita anut hari ini perlahan bermutasi menjadi bentuk negara liberal yang cuci tangan. Dalam logika kapitalisme murni, efisiensi adalah segalanya. Negara dalam pandangan ini seringkali merasa cukup hanya menjadi regulator atau event organizer, bukan pelindung, bukan pengurus. Jadi terjadi proses yang mengerikan yang bernama privatisasi tanggung jawab publik. Urusan pendidikan diserahkan ke pasar, urusan kesehatan diserahkan ke asuransi, dan kini urusan bencana alam diserahkan kepada kebaikan hati, kebaikan nurani. Kebaikan nurani, kebaikan hati civil society. Pemerintah seolah berkata, silakan rakyat saling membantu, silakan rakyat saling gotong, silakan rakyat saling tolong menolong. Kami akan datang belakangan untuk berfoto, kami akan datang untuk memberikan stempel. Tentu ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial, di mana rakyat membayar pajak bukan untuk mendengar pejabat berkata kami prihatin, kami bersedih, kami berduka, melainkan untuk mendapatkan sistem mitigasi yang bekerja. Ketika negara menyerahkan kewajiban vitalnya kepada filantropi, kepada kebaikan hati rakyat, negara sebenarnya sedang melakukan outsourcing moral. Mereka menikmati gaji dari hasil pajak kekuasaan, tapi menyerahkan pekerjaan kotor, mengurus korban kepada rakyatnya sendiri.
Konsekuensi paling menyedihkan adalah dari sistem ini adalah lahirnya fenomena yang kemudian disebut di dalam buku Profesor Amelia Fauzia ini adalah yang kemudian mengutip teori sosialnya. Fenomena yang disebut sebagai manajemen air mata. Karena negara absen, korban bencana dipaksa masuk ke dalam pasar bebas belas kasih untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan belas kasih. Penderitaan kemudian harus dijual dan dieksploitasi. Rumah yang hancur kemudian harus difoto dari sudut paling tragis. Tangisan anak-anak kemudian harus direkam dan diviralkan. Jadi narasi kesedihan terus dieksploitasi demi algoritma informasi. Rakyat ya, tidak lagi memiliki hak warga negara untuk kemudian dilindungi, justru kemudian mereka berubah menjadi pemohon, peminta-minta yang harus mengemis simpati agar bisa bertahan hidup. Martabat warga negara terus tergerus karena sistem memaksa mereka menjadi objek tontonan demi sesuap nasi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Jadi inilah konsekuensi logis dari kealpaan kekuasaan, kealpaan negara dalam menjamin ya kebutuhan hidup bagi rakyatnya. Maka narasi konten ini harus ditutup dengan sebuah perenungan keras. Kita tidak boleh terjebak memuji-muji betapa hebatnya relawan kita, tanpa kemudian diiringi oleh sebuah kalimat betapa memalukannya ketidaksiapan negara kita. Jadi menguatnya filantropi di tengah bencana yang baru-baru ini terjadi di Sumatera adalah alarm bahaya, adalah tanda demokrasi kapitalisme sedang membiarkan rakyat berjalan sendirian dalam kegelapan. Negara yang ideal bukan negara yang memiliki ribuan lembaga donasi yang kemudian sibuk menambal penderitaan, melainkan negara ya di mana filantropi tidak perlu bekerja terlalu keras karena sistem perlindungan rakyatnya sudah bekerja dengan sempurna. Maka mari berhenti ya, meromantisasi penderitaan rakyat sebagai ujian kesabaran dan kemudian mulai mendudukkannya sebagai sebuah bukti kelalaian kekuasaan. Salam revolusi.